Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di channel Teknisi Biasa. Semoga ini bisa menjadi referensi ataupun sebagai pembelajaran bagi yang sedang belajar. Di sini kita juga belajar bareng untuk setting beberapa ya jaringan-jaringan sederhana aja. Di sini kita akan mencoba membuat jaringan sederhana dengan router mikrotik dan switch mikrotik CRS328. Oke. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah satu adalah gambar topologi. Gambar topologi ini sangat penting banget. Karena untuk membuat sebuah jaringan komputer, baik pada rumah, kantor, ataupun instansi, dibutuhkan sebuah gambar jaringan yang biasa disebut topologi. Fungsinya adalah sebagai patokan atau sebagai acuan dalam pembelian perangkat yang dibutuhkan dan jenis konfigurasi apa yang bisa digunakan pada jaringan yang akan kita buat. Itu fungsi dari gambar topologi. Yang kedua adalah koneksi jaringan internet. Koneksi jaringan internet adalah selain topologi ini juga ada kaitannya di mana koneksi internet ini diperlukan kita bisa menggunakan koneksi internet yang ada di domisili terdekat kalian. Contoh yang umum yang bisa digunakan adalah sharing internet dengan handphone atau tethering internet, 2 ISP yang ada di kotamu, contoh IndiHome, Bisnet, Republik atau Ethernet terdekat. Jadi bisa kalian gunakan juga itu dari handphone sharing ke router, kemudian ataupun kalau memang ada budget untuk pasang internet ISP, IndiHome, atau orang umum sebutnya adalah pasang wifi. Nah, pasang wifi itu atau tuh bahasanya dari mana itu bisa pasang wifi, mungkin artiannya adalah pasang internet kali ya. Ya contohnya IndiHome, Bisnet, ya banyak sih, ada Republik, Terwenet dan lain-lain lah ya, kayak Orbi ataupun pakai SL Lite juga boleh, bisa, asal itu bisa terhubung dengan internet. Kemudian perangkat jaringan. Dalam hal ini mengacu pada poin 1 di mana kita harus membuat sebuah topologi jaringan yang meliputi beberapa perangkat jaringan yang diantaranya adalah yang kita perlukan adalah router. Nah, router ini adalah sebagai perangkat penghubung dari jaringan lokal ke jaringan eksternal, internet atau intranet. Router ini nanti sebagai gateway-nya si jaringan tersebut yang bisa terhubung ke baik internet, intranet ataupun eksternal. Di sini di router ini perlu banyak sekali kontrol. Router itu sebagai kontrol di jaringan yang akan kita buat. Di situ bisa kita limit bandwidth ataupun firewall, port yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa pakai proxy, bisa untuk macam-macam lah untuk fungsi router ini. Kemudian switch adalah sebagai penghubung antara router dan klien agar bisa saling komunikasi dengan router, baik untuk akses ke jaringan eksternal maupun internal. Switch ini diperlukan juga kalau seandainya jaringannya itu melebihi dari 10 klien ataupun lebih dari lebih dari 10 klien lah intinya. Itu bisa banyak yang bisa digunakan. Untuk ke-12 kali bisa pakai dari switch langsung ke wifi atau switch langsung ke kabel. Itu tergantung dari kebutuhan topologi yang kalian buat. Di sini juga ada RJ4. Di sini juga kabel jaringan itu ada beberapa macam, yaitu ada kabel UTP, fiber optik dan lain, banyak sekali. Kalian bisa cari di internet kabel-kabel jaringan itu seperti apa. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah RJ45 dan konektor fiber optik dan lain-lain, banyak lagi. Kalau kita menggunakan jaringan kabel dengan UTP, yang kita perlukan adalah RJ45. RJ45 ini adalah dia konektor yang menghubungkan antara switch sebagai konektor kabel UTP yang menghubungkan antara switch atau router
ke klien. Nah, untuk membuat sebuah terminasi antara si RJ45 dan kabel UTP adalah tools yang dipakai adalah ada tang crimping, gunting, dan lain-lain. Nah, tang crimping ini yang berfungsi untuk membuat konektor kabel UTP di RJ45-nya. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa lihat nanti gambar-gambarnya RJ45 seperti apa di Google banyak. Silahkan di searching aja. Kalau dibahas di sini mungkin agak panjang videonya nanti. Oke. Nah, sini ada gambar topologinya. Nah, di sini gambar topologinya di sini adalah membuat jaringan sederhana dengan router Mikrotik dan CRS Mikrotik dan Mikrotik CRS 328. Di sini kita ada internet, ada Mikrotik, dan juga ada router Mikrotik di sini. Ini router Mikrotik dan ini adalah switch-nya. Kita pakai CRS 326 328 ya. Macam-macam sih, ada tipe Mikrotik switch itu banyak macamnya. Tapi kita pakai yang apa aja bisa sih sebenarnya. Yang penting konfigurasinya itu benar. Yang kemudian di sini ada klien PC1, PC2, PC3, PC4 dan PC5. Ini kalau kita gabungkan dalam satu subnet network bisa kita pilih-pilih PC1 IP-nya berapa, PC1 subnetnya berapa, PC2 subnetnya berapa, PC3 subnetnya berapa, PC4 subnetnya berapa, PC5 subnetnya berapa. Itu bisa kita pisah-pisah di dalam switch ini. Dan yang kontrol untuk IP ini adalah si router di atas ini. Oke, mungkin sedikit gambaran seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat langsung melakukan simulasi jaringan ini menggunakan GNS3. Langsung kita config untuk si basic config di router Mikrotik yang ini. Oke, begitu aja dulu saat ini. Untuk config-nya bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.